Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Resi Drona yang sudah diangkat menjadi guru di Hastina untuk mengajar para Pandawa dan Kaurawa. Ia membalaskan sakit hatinya kepada Raja Drupada, dan ia berhasil membawa Raja Drupada ke hadapannya melalui Arjuna. Drupada juga ingin membalaskan sakit hatinya, dan pada saat perang Bharatayuddha, putra Prabu Drupada yaitu Dristajumena berhasil membunuh Resi Drona dalam perang Bharatayuddha. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Seiring dengan bertambahnya usia dan semakin dalamnya ilmu olah senjata serta siasat perang yang dipelajari oleh Kaurawa dan Pandawa, Duryodhana semakin iri melihat keperkasaan Bima dan kesaktian Arjuna. Dalam segala hal, Duryodhana kemudian mengangkat Karna dan Sakuni sebagai penasihatnya dan menugaskan mereka untuk merencanakan siasat-siasat licik untuk mengalahkan Pandawa. Dhritarashtra, ayah Kaurawa, benarnya bijaksana dan sangat mencintai Pandawa, putra-putra adiknya. Sayangnya ia berwatak lemah. Dalam menentukan segala sesuatu, ia terlalu memihak putra-putranya sendiri. Semua keinginan putra-putranya, terutama keinginan Duryodhana, selalu dikabulkannya. Tidak jarang dengan sadar, ia menuruti mereka meskipun tahu bahwa mereka salah. Bagi Duryodhana, yang lebih menyakitkan hati adalah kenyataan bahwa rakyat Hastina, terutama yang tinggal di ibu kota Hastinapura, selalu memuji-muji Pandawa secara terang-terangan. Mereka senantiasa menyerukan bahwa Yudhistiralah yang paling tepat dinobatkan sebagai raja, menggantikan Dhritarashtra. Rakyat bergerombol di jalan-jalan memperdebatkan siapa yang paling pantas menjadi raja mereka. Seiring terdengar percakapan seperti ini, Dhritarashtra tidak pantas menjadi raja karena ia buta. Ia tidak mampu memerintah kerajaan dengan baik. Karena kekurangannya itu, Bhisma juga tidak mungkin menjadi raja karena ia telah bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupnya pada kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kecuali itu, ia memang tidak ingin menjadi raja dan sudah bersumpah tak pernah menikah. Karena itu Yudhistiralah yang paling pantas dinobatkan menjadi raja. Hanya dialah yang akan dapat memerintah Wangsa Kuru dan kerajaan ini dengan adil. Demikianlah rakyat berbicara di mana-mana. Mendengar semua itu, telinga Duryodhana terasa panas. Hatinya sakit didera rasa iri dan kebencian. Ia menghadap ayahnya mengadukan hal itu, katanya, "Ayahanda, rakyat kerajaan ini telah menghina kita. Mereka sama sekali tidak punya rasa hormat kepada orang-orang yang patut dimuliakan, seperti Bhisma dan ayahanda sendiri. Menurut mereka, kerajaan ini seharusnya diperintah oleh Yudhistira, karena dialah yang paling pantas menjadi raja. Mereka berkata bahwa karena buta, sebenarnya ayahanda tidak pantas menjadi raja. Jika mereka bersikeras meminta penobatan Yudhistira, itu berarti kehancuran bagi kita. Ayahanda telah mengalahkan kepada Paman Pandu. Kalau tidak karena Paman Pandu mengundurkan diri, ayahanda takkan pernah menjadi raja. Sekarang jika Yudhistira menuntut haknya untuk menggantikan ayahnya, kemanakah kita akan pergi?
tak ada lagi kesempatan bagi keturunan kita untuk menjadi raja. Karena hanya keturunan Yudhistira atau Pandawa yang berhak menjadi raja. Keturunan kita akan menjadi orang-orang miskin yang menggantungkan hidupnya pada belas kasihan keturunan Pandawa. Dhritarashtra merenung mendengar kata-kata anaknya. Berapa lama kemudian dia berkata, "Anakku, apa yang engkau katakan itu benar. Namun, ayah percaya Yudhistira pasti tak akan menyimpang dari jalan yang benar dan penuh kebajikan. Ia mengasihi kita semua. Ia mewarisi semua sifat mulia. Rakyat mengagumi dia dan mereka pasti mendukung dia. Semua menteri dan senopati juga mencintai Pandu, dan mereka pasti akan mengabdi padanya dengan sepenuh hati. Rakyat memang memuja Pandawa. Kita tak dapat menentang mereka atau menunggu kesempatan baik untuk mengalahkan Pandawa. Seandainya kita berbuat tidak adil dan tidak benar, rakyat akan berontak melawan kita. Mereka akan mengusir kita dan kita akan terjerumus dalam kubangan kutuk dan cemooh." Duryodhana menjawab, "Rasa cemas ayahanda tidak beralasan. Dalam keadaan paling buruk pun, Bhisma tetap tidak akan memihak. Sedangkan Aswatthama pasti akan patuh padaku. Dan itu berarti bahwa ayahnya, Mahaguru Drona dan Mahaguru Kripa ada di pihak kita. Widuro tak mungkin menentang kita secara terang-terangan, kecuali jika dia punya alasan lain, sebab ia tidak punya pengikut atau kekuatan apapun. Kirimlah Pandawa ke Waranawata cepatnya. Ayahanda, sejujurnya hatiku terasa sesak, penuh dendam dan iri hati. Aku tak tahan lagi memendam semua perasaan ini. Aku selalu gelisah, tak enak makan dan tak enak tidur. Semua ini seakan-akan merobek-robek dadaku. Hidupku terasa penuh siksa dan derita. Ayahanda, segera kirimkan Pandawa ke Waranawata. Setelah itu kita akan menghimpun kekuatan kita." Setelah Duryodhana berkata demikian, para penasihat raja datang dan bergantian memberikan nasihat kepada Dhritarashtra. Mereka semua mendukung rencana Duryodhana. Kanika, tangan kanan Sangkuni dan pemimpin kelompok ini, mengusulkan kepada Dhritarashtra, "Paduka, hamba mohon Paduka berhati-hati dan waspada terhadap anak-anak Pandu, sebab kebaikan dan pengaruh mereka merupakan ancaman bagi kewibawaan Paduka. Ketahuilah, semakin dekat hubungan keluarga, semakin dekat dan semakin mengerikan pula bahaya itu. Mereka sangat kuat." Dhritarashtra diam mendengarkannya. Kemudian Kanika melanjutkan, "Jangan Paduka gusar pada hamba jika hamba katakan bahwa seorang raja harus berkuasa dalam nama, di atas tahta dan tindakannya. Sebab tak seorang pun akan percaya pada kekuatan yang tidak pernah diperlihatkan. Hal-hal yang berkaitan dengan tata kerajaan memang harus dirahasiakan. Tapi bukti nyata suatu rencana bijak bagi rakyat adalah pelaksanaannya. Bodoh sekali kalau menunjukkan kemesraan terhadap mereka. Demikianlah keburukan harus dilenyapkan sama sekali, ibarat duri dalam daging. Jika dibiarkan akan menyebabkan luka membisul. Musuh yang perkasa harus dihancurkan, namun yang kecil dan lemah jangan dilalaikan. Ibarat bara, jika tidak segera dipadamkan, bisa berkobar, menyala, membakar hutan. Jika tak bisa menghancurkan musuh perkasa dengan kekuatan senjata, kita gunakan tipu muslihat. Duryodhana meyakinkan ayahnya bahwa ia telah berhasil menghimpun sekutu dan pengikut yang setia. Katanya, Ananda telah menghadiahkan harta benda, pangkat dan kehormatan kepada semua
pengawal kerajaan Hastina. Ananda telah membuat mereka bersumpah untuk setia kepada kita. Begitu Ayahanda mengirim Pandawa ke Waranawata, seisi ibu kota dan kerajaan ini akan memihak kita. Tak ada lagi sekutu Pandawa di kerajaan ini. Begitu kerajaan ini ada di tangan kita, mereka akan kehilangan kekuasaan. Setelah itu barulah kita pikirkan bagaimana cara melenyapkan mereka. Jika seorang banyak mendengar tentang apa yang sebenarnya ingin ia yakini, maka ia akan merasa bahwa keyakinannya itu benar. Demikianlah pikiran Dhritarashtra goyah oleh desakan anaknya dan anjuran para penasehatnya. Tanpa mampu berpikir jernih, ia merestui rencana Duryodhana. Sejak itu para senopati Hastina sengaja muji-muji keindahan Waranawata di hadapan Pandawa. Mereka membisikkan bahwa di sana akan diadakan upacara pemujaan Betara Siwa secara besar-besaran. Pandawa sama sekali tidak curiga mendengar semua itu. Lebih-lebih setelah Dhritarashtra menyuruh mereka mengikuti upacara itu. Dhritarashtra menambahkan bahwa bukan saja upacara itu sangat penting, tapi rakyat di Waranawata sudah lama merindukan kunjungan Pandawa. Demikianlah Pandawa memutuskan untuk pergi ke Waranawata setelah mendapat restu dari Bhisma dan para tetua lainnya. Duryodhana senang karena rencana pertamanya berhasil. Bersama Karna dan Sangkuni, ia menyusun rencana untuk membunuh Dewi Kunti dan Pandawa di Waranawata. Pertama-tama mereka mengirimkan Purocana dengan perintah rahasia yang harus dilaksanakan dengan taat dan hati-hati. Jauh sebelum Pandawa berangkat ke Waranawata, Purocana sudah mendahului pergi ke sana dengan tugas membangun istana peristirahatan untuk Pandawa. Istana itu dibangun dari papan-papan kayu yang diukir indah. Di sudut-sudut tersembunyi disisipkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Pertilak, minyak kental, dan karung kering. Semua perabotannya juga terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Penjagaan diatur secara ketat dan rahasia agar Pandawa tidak curiga. Sebelum upacara dilaksanakan, di Waranawata diadakan pesta meriah, lengkap dengan bermacam-macam hiburan dan pertunjukan kesenian. Rencananya lewat tengah malam ketika Pandawa tidur pulas kecapean, setelah berpesta, istana itu akan dibakar. Kaurawa akan menyambut Pandawa dengan ramah dan penuh hormat. Jika istana terbakar, rakyat tidak curiga, dan mereka menyimpulkan bahwa kebakaran itu terjadi tanpa sengaja dan tidak akan melemparkan tuduhan kepada mereka. Tak seorang pun akan menyalahkan Kaurawa. Sementara Duryodhana akan puas karena berhasil memusnahkan Pandawa. Demikianlah dengan berbagai cara Duryodhana berusaha memusnahkan Pandawa. Hanya Widura yang ingin menyelamatkan Wangsa Kuru dari malapetaka.